Kalian pernah gak sih nonton film secara gratis di situs streaming ilegal? Atau mungkin tanpa sadar, kalian download konten yang tidak memiliki izinnya sama sekali? Tindakan-tindakan sepele ini sebenarnya bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi industri kreatif dan juga para pencipta karyanya. Di era digital ini, akses terhadap karya kreatif semakin mudah. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada masalah yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu hak cipta dan plagiarisme. Video ini akan menjelaskan mengenai apa itu hak cipta dan plagiarisme, contoh kasus nyata dari plagiarisme itu sendiri, dan solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi plagiarisme untuk masa depan Indonesia. Kita langsung lihat contoh kasus nyata ya yang sudah terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang saya pilih adalah kasus Warkopi dan Warkop DKI. Nah, kasus ini itu adalah jelas-jelas plagiarisme dari sisi karakter, busana, sama adegan-adegannya. Nah, kita semua tahu Warkop DKI yang diperankan oleh Dono, Kasino, sama Indro. Ini adalah seri legendaris yang terkenal di masa dulu dan bahkan sampai sekarang. Nah, di tahun 2021 muncul sebuah seri baru yang dilakukan oleh 3 pemuda ini yang namanya tetap sama, Indro, Kasino, sama Dono. Nah, karena hal ini banyak yang memandangnya dengan negatif. Oh, ini plagiarisme. Awalnya tidak apa-apa kalau misalnya hanya memparodikan, tapi karena serinya mendapatkan uang dan terlihat seperti nyata, ada akhirnya dicap plagiarisme. Nah, jadi bisa dilihat sebenarnya sama muka mereka. Itulah yang membuat mereka muncul idenya. Tapi mereka gak punya izin, karena itu dipermasalahkan sama netizen. Jadi seperti dilihat di sini, series Warkopi ini melakukan plagiarisme identitas. Nama Dono, Kasino, sama Indro itu tidak diminta secara izin dan diambil semena-mena, lalu juga dipakai di seri mereka tanpa melakukan kredit, tidak memiliki izin, sudah pasti. Lalu ada plagiarisme adegan yang dilakukan di seri Warkopi ini kebanyakan melakukan parodi atau bahkan hampir sama persis oleh seri Warkop DKI yang dulu. Jadi aspek legal dari hak cipta dan plagiarisme itu apa aja sih sebenarnya? Nah, hal ini itu berkait dengan kasus nyata tadi, karena aspek legal ini yang membuat hak cipta ini bisa jadi hak cipta itu. Apa aturan-aturannya hak cipta? Jadi pertama, di hak cipta itu pasti punya pemiliknya. Biasanya pemilik dari hak cipta tersebut adalah pembuatnya, atau dalam kasus yang jarang terjadi mungkin kepemilikannya dipindah ke orang lain. Lalu ada objek hak ciptanya. Dalam kasus ini, dalam kasus Warkopi dan Warkop DKI, objeknya adalah ya karakternya, adegannya, dan hal-hal yang dilakukan dan busananya itu konsep-konsep dari Warkop DKI. Karena Warkopi meniru tanpa mendapatkan izin, karena itulah ini melanggar hak cipta. Lalu ada hak eksklusif. Kalau hak cipta ini kan sudah pasti punya pemilik hak cipta itu sendiri, dan inilah yang membuat hak cipta itu dapat dikontrol penggunaannya. Nggak semuanya bisa pakai. Ya, mungkin ada beberapa hak yang dibiarkan dengan syarat-syarat tertentu, karena itu dibilang eksklusif, antara membayar izin atau ya mendapatkan izin tersebut dari pemilik aslinya. Lalu ada masa berlakunya. Ya, nggak mungkin dong hak cipta itu berlaku selamanya, karena nggak masuk akal kalau misalnya hak yang atau suatu invensi yang terbuat untuk membantu dunia nggak bisa dipakai selama pemiliknya hidup. Nah, jadi masa berlakunya hak cipta ini itu adalah masa hidupnya pemilik hak cipta ini, dan setelah kematian dari pemilik hak cipta akan berlangsung sampai 70 tahun lagi. Itulah masa berlakunya. Saya lanjut ke bagian selanjutnya. Sebenarnya hak cipta itu apa sih? Hak cipta merupakan salah satu jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada para pencipta karya aslinya, seperti tulisan, musik, seni, dan perangkat pelunak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta, hak ini diberikan secara eksklusif kepada pencipta untuk mengelola dan memanfaatkan karya ciptaan mereka, termasuk untuk hal mengadakan, mendistribusikan, dan menciptakan karya turunan. Perlindungan hak cipta langsung berlaku jika sebuah karya diciptakan dalam bentuk fisik dan tidak perlu mendaftar secara resmi. Tapi kalau kita pikir-pikir, kenapa sih kita harus menghargai karya orang lain? Alasan kita harus menghargai karya orang lain adalah, pertama, menghormati hak cipta berarti kita mengakui dan menghargai semua usaha serta kreativitas yang telah dikeluarkan oleh orang ini. Ini adalah sebuah penghargaan yang pantas untuk waktu dan tenaga yang telah mereka berikan. Yang kedua, dengan memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta, hak cipta mendorong mereka untuk terus berinovasi dan menciptakan karya-karya baru. Ketika para pencipta karya merasa aman, karya yang mereka miliki tidak akan disalahgunakan. Mereka akan lebih termotivasi untuk makin berkarya. Dengan menghormati karya cipta orang lain, kita berkontribusi pada keberlangsungan sektor kreatif. Kalau kita melindungi hak-hak
pencipta itu, kita membantu menciptakan lingkungan yang sehat bagi para pencipta untuk terus berkarya dan menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, alias karya-karya yang sangat berinovasi untuk masyarakat. Yang terakhir adalah karya-karya yang dihasilkan mencerminkan budaya dan identitas bangsa. Dengan menghargai hak cipta itu, kita akan ikut menjaga warisan budaya Indonesia. Contoh-contoh plagiarisme di bidang akademik yaitu menyalin tugas atau esai di internet atau sumber lain. Contohnya, seorang mahasiswa mengunduh esai tentang perubahan iklim dari situs web dan menyerahkannya sebagai tugas kuliah tanpa menyebutkan sumbernya. Implikasi mendapatkan nilai buruk, sanksi akademik, coursing atau dikeluarkan dari universitas. Merusak reputasi akademik menggunakan, terus yang kedua yaitu menggunakan ulang karya sendiri atau plagiarisme. Jadi seorang peneliti menggunakan sebagian besar data dan analisis dari publikasi sebelumnya dalam artikel baru telah memberikan atribusi yang jelas pada karya sebelumnya. Implikasinya dianggap tidak etis dalam publikasi ilmiah, dapat merusak kredibilitas peneliti, publikasi ditarik kembali, profesor yang tidak tepat. Terus di bidang industri kreatif yaitu musik. Jadi contohnya tuh ada namanya Robin Thicke dan Pharrell Williams. Judulnya Blurred Lines 2013 versus Marvin Gaye Got to Give It Up 1977. Keluarga Marvin Gaye mengunggat Thicke dan Williams atas pelanggaran hak cipta, mengklaim bahwa Blurred Lines meniru nuansa dan suasana Got to Give It Up. Pengadilan memutuskan bahwa ada pelanggaran hak cipta dan memberikan ganti rugi kepada keluarga Gaye. Kasus ini memicu perdebatan tentang batas antara inspirasi dan plagiarisme dalam musik. Terus yaitu di bidang film dan televisi. Ada namanya James Cameron yaitu Avatar 2019 versus berbagai karya fiksi ilmiah. Avatar menghadapi klaim plagiarisme dari berbagai sumber, termasuk cerita pendek Call Me Joe karya Paul Anderson dan film animasi Pocahontas. Para pengkritik berpendapat bahwa Avatar meminjam elemen plot, karakter, dan tema dari karya-karya ini. Cameron membantah klaim tersebut dan tidak ada tindakan hukum yang signifikan bisa diambil. Di dalam dunia perfilman, pasti ada banyak sekali masalah, apalagi tentang hak cipta dan plagiarisme. Di sini, aku coba fokuskan ke masalah etika yang sering kita temukan, apalagi di Indonesia yang banyak banget situs ilegal untuk nonton film. Ayo, coba kalian ngaku, siapa yang nonton di situs ilegal? Saya juga, tenang aja, aku juga nonton. Masalah-masalah etika yang mudah sekali ditemukan itu, yang pertama, minimnya penghargaan terhadap hak cipta. Yang kedua, pengaruh pembajakan terhadap industri kreatif dan ekonomi perfilman. Yang ketiga, masalah antara kemudahan akses film dan hak pemilik karya. Dari ketiga masalah etika yang udah aku sebutkan tadi, coba kalian pikirin, apakah setiap dari kita menyadari kalau misalnya nonton film secara ilegal itu dapat merugikan produksi perfilmannya? Mungkin sebagian dari kalian pasti menyadari, tapi sebagian dari kalian pasti gak menyadari kalau misalnya tindakan yang kita lakukan itu sangat-sangat merugikan pembuat filmnya, karena mengenai pendapatan yang seharusnya mereka terima dari penjualan dan lisensi film. Contoh kejadian nyata yang ada di Indonesia, kalian bayangin, industri perfilman Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebanyak 1,455 triliun. Tindakan-tindakan ini tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun etika-etika yang ada di dunia perfilman. Banyak film dapat menyebabkan kualitas di masa depan itu menurun karena biaya modal produksi yang tidak bisa kembali. Tapi pembajakan itu bisa rugi loh buat kalian. Apalagi kalau kalian salah memilih situs penonton ilegal. Soalnya kalian bisa download virus di laptop atau HP kalian. Jadi menurut kalian gimana? Pembajakan bisa dibenarkan nggak ya? Kita lanjut ke aspek legal. Nah, selanjutnya apa sih aspek legal terkait hak cipta dan juga plagiarisme? Nah, suatu tindakan dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta apabila tindakan tersebut melanggar hak eksklusif dari pemilik hak cipta. Nah, dan hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 19 Pasal yang kedua ayat yang pertama tahun 2002 tentang hak cipta. Yang dimana hak cipta merupakan suatu hak eksklusif dari pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang muncul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada UU Nomor 19 Pasal yang kedua ayat yang kedua juga dijelaskan bahwa seorang pemegang hak cipta terkhususnya dalam bidang perfilman juga memiliki hak untuk memberikan izin atau larangan terhadap orang lain yang melakukan tindakan penyewaan ciptaan tanpa izin untuk kepentingan komersial. Plagiarisme juga dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran etika maupun moral karena menyangkut tindakan pencurian terhadap hak cipta dari suatu karya seseorang, sehingga sangatlah penting untuk adanya peningkatan perlindungan dan juga jaminan bagi pemegang hak cipta.
Dan hal ini telah tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Selain itu, terdapat beberapa pelanggaran yang sering kali terjadi terhadap hak moral dan sangat perlu untuk kita hindari dalam memajukan kesejahteraan umum, yaitu yang pertama, peniadaan nama pencipta pada suatu ciptaan. Yang kedua, pengubahan isi maupun judul ciptaan. Dan yang ketiga, pencantuman nama pencipta pada suatu ciptaan. Berikut merupakan solusi dan juga tips dalam menggunakan sumber informasi secara etis dan juga menghindari plagiarisme. Yang pertama, ketika kita sedang menggunakan suatu informasi, kutiplah sumber informasi tersebut dengan baik, yaitu dengan menyertakan nama, tahun, dan juga tautan dari sumber tersebut. Yang kedua, stop hanya menyalin seluruh informasi dari sumber tersebut, tapi parafrasekan atau gunakan gaya bahasa sendiri sehingga mudah untuk kalian pahami. Dan yang ketiga, gunakan sumber-sumber yang terpercaya seperti artikel resmi dari pemerintah, buku, maupun jurnal. Demikian penjelasan dari kami mengenai hak cipta dan juga plagiarisme. Jika ada kekurangan dan juga kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.